Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teknologi pembuatan kain. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kain adalah lembaran tekstil yang dibuat dari benang yang saling berhubungan membentuk permukaan tertentu. Kata kain berasal dari proses tradisional pembuatan bahan sandang yang sudah dilakukan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Tekstil dan kain itu berbeda. Tekstil itu mencakup semua produk dimulai dari serat, mulai dari benang, kain hingga barang jadi. Sedangkan kain itu hanya merupakan salah satu bentuk dari tekstil, yaitu hasil tenunan atau rajutan benang. Fungsi kain dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai bahan sandang, contohnya pakaian. Yang kedua sebagai rumah tangga, yaitu spray dan gorden. Yang ketiga untuk industri, contohnya filter dan geotekstil. Yang keempat sebagai budaya, contohnya adalah batik dan songket. Tahap pembuatan kain terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pengalosan, menggulung benang menjadi bentuk yang mudah digunakan. Yang kedua adalah penggintiran, yaitu menyatukan beberapa helai benang agar kuat. Yang ketiga yaitu penghanian, yaitu menyusun benang lusi sejajar pada alat tenun. Yang keempat, pengajian, yaitu memberi lapisan pati agar benang lebih kuat saat ditenun. Yang kelima, pencucukan, yaitu memasukkan benang ke sisir dan matagan. Yang keenam, atau yang terakhir itu pemaletan, yaitu menggulung benang hasil hanian ke palet tenun. Jenis anyaman kain ada 3. Yang pertama, anyaman polos, yaitu benang lusi dan pakan saling bersilangan satu-satu. Contohnya kain belacu, plat, atau tabi. Sifatnya itu kuat dan tahan lama. Yang kedua, ada anyaman kepar atau twill, membentuk pola diagonal seperti pada kain drill atau gabar drill. Kainnya itu lentur dan jatuhnya bagus. Yang ketiga itu anyaman satin, yaitu memperlihatkan menampakkan di permukaan sehingga kain tampak mengilap dan halus, seperti satin dan satin. Baik, selanjutnya mengenai masukan terhadap jenis kain. Apa saja ada jenis kain berdasarkan metode pembuatannya? Jenis kain itu ada 3. Yang pertama ada kain tenun, yang kedua ada kain rajut, dan yang ketiga ada kain lunak. Yang pertama kain tenun. Kain tenun ini merupakan kain yang dibuat dengan cara menilangkan benang lusi dan juga benang pakan secara tegak lurus dengan menggunakan alat tenun, di mana karakteristik dari kain ini adalah kuat dan tidak mudah melar. Contohnya ada katun, ada denim, dan sutra. Kemudian yang kedua ada kain rajut. Kain rajut ini atau knitted fabric diperoleh dari satu atau lebih benang yang saling membentuk jeratan atau loop secara berulang dengan menggunakan jarum rajut, di mana karakteristiknya adalah elastis, kemudian lentur, dan nyaman digunakan. Contohnya ada jersey, kaos, sweater, dan juga kain spandex. Dan jenis kain terakhir yaitu kain nuken merupakan kain yang dibuat tanpa proses penenunan ataupun perajutan, tapi melalui teknik pengikatan serat secara mekanik, kimia, ataupun energi panas. Contohnya ada kain medis seperti masker, pengganti tisu steril, kasa, dan pelapis medan. Yang dimana kain non-woven ini banyak digunakan pada tekstil medis karena ringan, steril, dan juga ekonomis. Next. Selanjutnya mengenai pembuatan kain. Terdapat 2 jenis pembuatan kain, yaitu adalah metode penenunan atau weaving, dan yang kedua adalah metode perajutan atau knitting. Dari metode penenunan terdapat 4 tahapan, yaitu pertama kita melakukan persiapan benang, yaitu dengan mempersiapkan benang lusi atau wap dan benang pakan atau weft yang disiapkan dengan kekuatan dan ukurannya harus seragam. Kemudian dilakukan proses pengajian atau sizing agar benang tidak mudah putus saat ditenun. Step yang kedua yaitu penyusunan benang. Benang lusi disusun sejajar di atas gulungan besar dengan jumlah dan panjang tertentu sesuai dengan desain kainnya. Tahap yang ketiga yaitu penyilangan benang, yaitu dengan 3 gerakan utama, yaitu shading, yaitu membuka celah,
Yang kedua ada picking. Benang akan dimasukkan ke celah menggunakan alat shuttle atau rempet. Yang ketiga ada beating up, yaitu benang akan ditekan ke posisi akhir dengan lead untuk mengenakan struktur kain. Dan step yang terakhir adalah finishing, di mana kain dilakukan penghalusan ataupun pewarnaan. Metode yang kedua itu perajutan, di mana nanti rajut besi ini benang disusun sejajar seperti penimbunan dan membentuk loop secara vertikal. Kain yang dihasilkan akan lebih stabil dan mudah mengembang. Yang kedua ada rajut tekan. Dalam prosesnya benang dijerat secara horizontal, yaitu baris demi baris, sehingga menghasilkan kain yang lebih elastis dan cocok untuk dipakai menjadi seperti kaos dan sweater. Next. Lalu selanjutnya mengenai spesifikasi teknis kain. Yang pertama ini mengenai total benang. Total benang merupakan jumlah helai benang busi atau yang merupakan arah lebar kain dalam satuan panjang tertentu, biasanya berupa inci ataupun sentimeter. Dan pada total benang ini dilakukan pengujian. Pengujiannya itu yang menggunakan kaca pembesar atau fibulasi yang sudah dilakukan skala. Alat ini diletakkan di atas kain, lalu jumlah helai benang yang sejajar dalam bentuk inci dihitung secara manual yang berbeda pada kain untuk mendapatkan nilai rata-rata. Lalu, konstruksi kain gray atau kain mentah dapat diperkirakan dari sampel kain yang hal ini penting untuk memproduksi kain yang sesuai dengan sampel yang diberikan. Yang pertama itu ada density Lucy Gray, di mana rumusnya density Lucy sampel dibagi 100% ditambah persen adalah 80 helai per inci dan diperkirakan penyusutannya sekitar 5%, maka density Lucy Gray adalah 80 dibagi 1,76,19 helai per inci. Lalu selanjutnya mengenai density pakan gray, rumusnya itu adalah density pakan sampel dibagi 100% dikurangin persen susut dibagi tambah panjang. Jika kainnya memanjang 3%, maka 100% dikurangi dengan 30% sama dengan 97%. Lalu selanjutnya mengenai lebar kain dan pengaruhnya, di mana lebar kain yang diukur dalam inci atau sentimeter secara langsung mempengaruhi perhitungan konstruksi. Kain jadi selalu mengalami perubahan dimensi, biasanya penyusutan lebar dan perubahan panjang selama proses finishing. Oleh karena itu, dalam memproduksi kain gray, total jumlah helai benang busi harus dihitung berdasarkan lebar kain yang sudah memperhitungkan persentase susut yang akan terjadi. Prinsipnya, total X atau jumlah benang busi tidak berubah dari kain gray menjadi kain jadi. Lalu selanjutnya, untuk menentukan nomor benang, di mana nomor benang yang digunakan dalam kain dapat diperkirakan tanpa harus mengurai kain sepenuhnya. Salah satu metodenya adalah dengan memotong sampel kain berukuran 10 cm dikali 10 cm, lalu menimbangnya. Selanjutnya, nomor benang dalam sistem NE berat sampel serta faktor pengeret benang. Rumus perkiraannya di mana NE atau nomor benang ini density Lucy ditambah density pakan dikali dengan 59 dikali panjang sampel dalam sentimeter lalu dibagi dengan berat sampel per gram dan dikalikan dengan faktor susut dan dikali dengan 10. Lalu, untuk berat kain GSM dan alat ukurnya, di mana GSM ini merupakan satuan standar untuk menyatakan berat kain. Nilai GSM menentukan ketebalan, kehangatan, maupun kekuatan kain. Alat utama untuk pengujian GSM itu ada GSM cutter dan timbangan presisi, di mana GSM cutter ini merupakan alat potong berbentuk lingkaran dengan diameter standar, misalnya 113 mm atau 140 mm, yang mampu memotong sampel kain dengan luas yang tepat. Lalu selanjutnya ada timbangan
Nah, secara khusus digunakan dalam industri tekstil untuk mengukur berat sampel kain dengan teliti. Biasanya hingga 0,01 gram atau bahkan 0,001 gram. Lalu selanjutnya, prosedurnya di mana diletakkan kain pada permukaan yang rata, lalu ditekan DSM cutter di atasnya untuk memotong sampel. Setelah itu, sampelnya ditimbang dan beratnya itu dikonversi dalam satuan gram per meter persegi menggunakan faktor konversi yang telah ditetapkan. Lalu kita lanjut ke teknologi konstruksi lanjutan. Nah, di sini kemajuan teknologi telah mengubah pembuatan kain dari kerajinan tangan yang memakan waktu awalnya menjadi sebuah proses industri yang canggih, cepat, dan otomatis. Nah, pada perkembangan teknologi ini, kita memiliki dua jenis mesin yang paling populer. Yang pertama itu ada mesin Jacquard. Nah, di sini fungsinya itu mesin untuk pionir programmable pion yang menggunakan kartu berlubang untuk mengontrol pola benang. Nah, kemudian nanti hasil kainnya, kain dengan pola yang sangat rumit dan berulang sempurna seperti brocade atau kain mewah dengan pola timbul yang seperti di ukir. Kemudian juga ada damas, yaitu kain dengan pola tenun yang halus dan elegan, sering juga untuk tapak meja atau gorden. Kemudian ada mesin dobi atau mesin yang lebih sederhana daripada jacquard. Nah, dirancang untuk membuat pola-pola kecil dan berulang. Nah, keunggulannya di sini, mesin dobi itu efisien untuk motif yang tidak terlalu kompleks, namun tetap membutuhkan variasi. Kemudian, hasil kainnya yang dihasilkan pun pola-pola geometris yang bersih dan sederhana, seperti kotak-kotak, garis-garis, atau yang kita kenal sebagai pelen. Oh, next. Kemudian ada berbagai jenis alat tenun. Nah, di sini itu ada yang pertama gedogan. Nah, gedogan ini dia memiliki ciri digerakkan sepenuhnya oleh tangan dan kaki penenun. Kemudian memiliki nilai sebuah syarat nilai budaya dan seni. Setiap helainya itu unik. Kemudian prosesnya juga lambat, tapi sangat menghargai estetika dan warisan leluhur. Kemudian ada ATBM atau alat tenun bukan mesin. Nah, di sini dia itu titik tengah antara tradisi dan seni modern. Ciri-cirinya itu dia masih digerakkan secara manual, tapi sudah memiliki mekanisme yang lebih efisien daripada gedogan tadi. Sering juga digunakan dalam industri rumah tangga dan kerajinan untuk meningkatkan produktivitas tanpa kehilangan sentuhan tangan. Kemudian yang terakhir ada ATM, alat tenun mesin yang modern dan efisien. Jadi di sini dia itu alatnya sepenuhnya otomatis, kemudian digerakkan oleh mesin bertenaga listrik. Nah, keunggulannya itu dia itu sangat cepat, efisien, dan konsisten. Nah, inilah tulang punggung industri tekstil massal saat ini, sehingga dapat menghasilkan kain dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam. Selanjutnya ada spesifikasi dan pengujian teknis kain. Dalam industri tekstil ada beberapa parameter penting. Yang pertama tetal, benang atau kaun, yaitu jumlah benang lusi dan pakan per inci kain. Semakin tinggi tetalnya, kain makin rapat dan halus. Kemudian ada lebar kain. Biasanya dinyatakan dalam inci atau sentimeter memengaruhi hasil produksi akhir. Kemudian ada berat kain atau GSM atau gram per meter persegi, menunjukkan ketebalan dan kekuatan kain. Pengujian tetal benang dilakukan menggunakan kaca pembesar khusus atau alat pengukur densitas kain. Data spesifikasi inilah yang digunakan untuk menentukan kualitas kain baik dalam pembuatan pakaian, peralatan rumah tangga maupun keperluan industri. Next. Dari pembelajaran ini bisa melihat bahwa teknologi pembuatan kain adalah proses kompleks yang memadukan ilmu seni dan teknologi, mulai dari serat, benang, hingga menjadi kain dengan fungsi yang sangat luas dalam kehidupan kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.